Sore itu, terminal Gajah Putih dibasahi gerimis tipis yang turun seperti butiran kenangan lama. Dari balik asap knalpot angkot yang menderu, seorang pria berjaket lusuh turun perlahan. Tubuhnya tegap, langkahnya mantap, namun ada beban besar yang ia sembunyikan di balik tatapannya. Dialah Raka Prasetyo, lelaki berusia 40 lebih yang pernah menggetarkan seluruh terminal ini, sosok yang dulu disebut orang sebagai Raja Preman. Sudah belasan tahun ia menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi setelah pertarungan brutal terakhirnya di terminal ini. Dan kini, wajahnya sudah berubah, lebih tua, lebih keras, lebih dipahat oleh waktu. Tidak ada yang mengenalinya, dan itu membuatnya terasa aman, atau setidaknya, begitulah ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Raka berdiri diam di tengah terminal, memperhatikan segala sudut yang dulu ia kuasai. Tempat yang dahulu penuh tawa sopir angkot, teriakan pedagang kecil, dan deru manusia yang sibuk mencari nafkah. Tapi sekarang, berbeda, atmosfernya suram. Beberapa pedagang terlihat tergesa-gesa menutup lapaknya meski hari belum gelap. Wajah mereka pucat, penuh ketakutan. Raka berjalan pelan melewati deretan kios. Ia melihat seorang ibu pedagang gorengan menahan air mata saat dua preman muda memaksa mengambil uang hasil dagangannya. Hatinya mencelos. Itu bukan terminal yang ia tinggalkan dulu. Dulu, meski keras, ia memastikan tak ada yang berani memeras pedagang kecil. Ia punya aturan. Kini, aturan itu telah mati bersama kepergiannya. Ia berdiri jauh, hanya mengamati. Tangannya mengepal, namun ia menahan diri. Ia datang bukan sebagai Raka yang dulu. Bukan sebagai Raja Preman, bukan sebagai penguasa. Ia datang sebagai orang biasa, karena masa lalu yang kelam itulah alasan ia pergi. Namun kini, ia melihat sendiri alasan kuat yang membawanya kembali. Terminal ini sedang sekarat, dan orang-orang baik di dalamnya sedang tertindas. Raka menarik napas dalam-dalam. Setiap langkahnya membawa rasa bersalah masa lalu yang masih menggores. Dulu ia pernah membuat banyak orang takut, meski ia mencoba melindungi yang lemah. Kini, terminal ini dikuasai preman dengan kebrutalan tanpa aturan. Mereka bukan hanya mengambil, mereka menghancurkan. Dan semua itu membuat Raka menyadari, kepergiannya dulu adalah sebuah kesalahan. Ia melangkah menuju sudut terminal yang dulu menjadi markas kecilnya. Tempat itu kini kosong dan penuh coretan vulgar. Saat ia menyentuh dindingnya, seolah kenangan lama menyeruak keluar, suara tawa anak buahnya, aroma kopi malam, dan sumpahnya dulu untuk menjaga terminal ini dari kehancuran. Sumpah itu kini berserakan seperti puing-puing bangunan yang tak terurus. Gerimis mulai berubah menjadi hujan deras. Raka menatap langit yang kelam, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Aku kembali, bisiknya lirih. Bukan untuk berkuasa, tapi untuk memperbaiki yang telah hancur. Ia menghela napas berat, lalu melangkah pergi dari sudut terminal. Sementara itu, dari kejauhan, sepasang mata mengawasinya. Tanpa ia sadari, kedatangannya telah memulai babak baru, babak yang akan mengguncang kembali terminal Gajah Putih. Pagi berikutnya, Raka kembali ke terminal Gajah Putih, kali ini tanpa gerimis, hanya sinar matahari yang terasa menyilaukan, seolah mencoba menutupi kenyataan kelam yang tersembunyi di balik keramaian terminal. Ia berjalan perlahan, memperhatikan wajah-wajah lelah para pedagang yang baru membuka lapak. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan ceria, hanya tatapan kosong yang selalu waspada, seolah setiap detik bisa menjadi awal bencana. Sudut terminal yang biasanya penuh canda sopir kini terasa seperti zona perang. Beberapa sopir angkot duduk sambil berbisik-bisik, mengamati para preman berbaju hitam yang mondar-mandir sambil membawa pentungan kayu. Mereka bukan preman biasa, gerakannya teratur, tatapannya dingin. Raka cukup lama melihat, dan ia tahu persis, ini geng baru yang mendominasi, jauh lebih kejam dari kelompok manapun yang pernah ada di terminal itu. Raka menyaksikan seorang preman bertubuh besar memalak sopir angkot yang baru saja mendapat setoran pagi. Sopir itu berusaha bernegosiasi, namun sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Raka mengepalkan tangan tanpa disadari. Dalam dirinya, naluri lamanya berteriak ingin turun tangan, namun ia sadar, waktunya belum tiba. Penyamarannya harus tetap rapat, ia harus tahu lebih banyak tentang siapa sebenarnya penguasa gelap baru di terminal ini. Dari kejauhan, ia mendengar nama yang terus disebut para pedagang dengan suara pelan, Serigala Hitam. Nama itu terdengar seperti legenda buruk yang baru saja bangkit. Rasa penasaran Raka membuncah.
Ia mencoba mengamati pola gerakan geng itu, ada yang menjaga pintu masuk terminal, ada yang mengontrol tiap jalur angkot, sementara beberapa menjaga para pedagang di bagian dalam. Semua itu menunjukkan mereka bekerja di bawah satu komando kuat. Saat Raka hendak menyelinap pergi, seorang pedagang sayur tua jatuh tersungkur setelah dipukul seorang preman karena telat membayar pungli. Keranjang sayurnya berhamburan, menarik perhatian banyak orang. Namun yang membuat Raka tercekat bukanlah kekerasan itu, melainkan reaksi orang-orang yang melihat. Tidak ada yang berani menolong. Tidak ada satupun yang mendekat. Semuanya menjauh dalam diam, seperti kebebasan mereka telah dicabut perlahan-lahan. Kalimat pedagang tua itu menggema dalam hati Raka. Dulu terminal ini aman, sejak abang itu pergi, semua berubah. Ucapan itu membuat dada Raka serasa diremas. Ia tahu bahwa abang itu adalah dirinya. Sosok yang dulu mereka andalkan ternyata pergi terlalu lama, membiarkan kekosongan yang akhirnya diisi oleh mereka yang lebih bengis. Rasa bersalah yang ia pendam semakin menekan, membuatnya sulit bernapas. Raka menatap lekat wajah-wajah para preman yang berpatroli. Semakin ia memperhatikan, semakin ia sadar bahwa kelompok ini bukan sekadar geng jalanan biasa. Ada disiplin di balik kekejaman mereka. Ada pelatihan, ada tujuan. Semua itu membuatnya sadar bahwa tugasnya kini jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Jika ia melawan terlalu cepat, konsekuensinya bisa fatal bagi warga kecil terminal. Saat ia hendak meninggalkan terminal, seorang preman berwajah kurus tiba-tiba menghentikannya. "Hei, Bang, baru ya di sini?" tanyanya dengan tatapan mencurigakan. Raka tersenyum tipis untuk menutupi degup jantungnya yang mulai meningkat. Saat itu, ia tahu, masa tenangnya telah selesai. Setiap langkah ke depan akan membawa dirinya semakin dekat pada bahaya, dan semakin dalam pada perjuangan untuk merebut kembali terminal yang pernah ia lindungi. Raka menatap preman kurus itu dengan senyum datar, mencoba tampil santai meski darahnya mengalir lebih cepat. "Iya, Bang, baru narik di sini," jawabnya pelan. Preman itu mengedarkan pandangan ke tubuh Raka, dari kaki hingga ke wajah, seolah menilai apakah pria ini ancaman atau hanya sopir baru yang bisa dipalakin dengan mudah. Lalu ia mendengus kasar, menyuruh Raka pergi sambil meludah ke tanah. Raka memanfaatkan momen itu untuk melenggang, namun di dalam hatinya ia tahu, tatapan curiga sudah mulai mengarah padanya. Setelah keluar dari area terminal, Raka duduk di jok angkot yang baru ia sewa sehari sebelumnya. Angkot itu tua, mesinnya kadang mogok, tapi cukup untuk menutupi identitas lamanya. Di kaca spion, ia melihat bayangannya sendiri, wajah tua, rambut sedikit beruban, rahang lebih tegas, dan sorot mata yang tidak lagi liar seperti dulu. "Mulai sekarang, gue bukan Raka," gumamnya lirih. "Gue cuma Bang Riko, sopir angkot biasa." Ia memulai harinya dengan menarik penumpang di jalur pendek, seperti sopir pemula lainnya. Beberapa penumpang menyapanya ramah, bahkan ada yang menawarkan rokok. Sesaat Raka merasakan lagi kehidupan sederhana yang pernah ia impikan, hidup tenang tanpa kekerasan, tanpa darah, tanpa masa lalu yang mengejarnya. Tapi setiap kali ia memasuki terminal, suara teriakan preman, tangis pedagang, dan keluhan para sopir mengingatkannya bahwa ia tidak bisa berpura-pura selamanya. Pada siang hari, Raka berpura-pura mengobrol santai dengan beberapa sopir angkot senior. Dari percakapan mereka, ia mendapatkan banyak informasi penting. Serigala Hitam bukan sekadar geng penguasa terminal, tetapi kelompok yang dibiayai seseorang di luar sana. Mereka punya struktur, aturan, dan target harian pungli. Nama pimpinan mereka, Bandi Jaran, muncul berkali-kali, diucapkan dengan nada takut. Salah satu sopir tua, Bang Amran, menceritakan bagaimana Bandi Jaran merebut terminal ini. "Bandi bukan preman biasa, kok, dia orang gila. Pernah mukulin pedagang sampai cacat gara-gara telat bayar 1000 perak. Sejak itu, nggak ada yang berani bantah dia." Raka menunduk, mencoba menyembunyikan amarah yang mulai membakar di dadanya. Ia mendengar tiap kata seperti cambukan yang menamparkan harga dirinya sebagai mantan penjaga tak resmi terminal itu. Di sebuah sudut terminal, Raka memperhatikan aktivitas serigala hitam yang terkoordinasi. Ia menyadari bahwa kelompok itu tidak hanya memeras, tapi mengawasi setiap gerakan pedagang dan sopir. Mereka mencatat siapa yang patuh dan siapa yang berani melawan. Semakin lama Raka mengamati, semakin jelas bahwa memperbaiki terminal ini bukan sekadar soal melawan preman, melainkan menghancurkan sistem yang sudah tertanam dalam.
Sore hari ketika matahari mulai tenggelam, seorang preman bertubuh besar memerintahkan Raka untuk membayar uang setoran sopir baru. Raka merogoh kantongnya dan dengan santai memberikan uang pas, pura-pura tidak merasa terganggu. Preman itu tertawa mengejek, "Bagus, Bang Riko, patuh ya. Jangan coba-coba macem-macem. Banyak sopir baru yang sok keras, nasibnya udah nggak kelihatan sekarang." Raka menatapnya sekilas dengan senyum tipis, senyum yang menyembunyikan badai. Saat malam semakin gelap, Raka pulang ke kamar kos sewaannya yang sempit. Di ruangan itu, ia menatap tangan kasarnya yang dulu digunakan untuk mengatur terminal dengan cara keras tapi adil. Kini tangan itu memegang setir angkot yang bergetar. "Mulai sekarang gue main pelan, sampai waktunya tiba," bisiknya. Dan malam itu, ketika angin melolong di luar jendela, Raka resmi memulai penyamarannya, sebagai sopir angkot yang akan mengguncang kembali dunia gelap terminal Gajah Putih. Pagi itu, terminal kembali dipenuhi hiruk-pikuk yang tampak normal di permukaan, namun bagi Raka, setiap aktivitas kecil menyimpan getaran rasa takut yang tak lagi mampu disembunyikan orang-orang. Pedagang kecil membuka lapak dengan tangan gemetar, beberapa sopir sibuk menghitung uang receh sambil memperhatikan sekitar, memastikan tidak ada preman yang tiba-tiba datang menghantam. Di tengah semua itu, Raka merasakan beban besar menekan dadanya. Terminal ini bukan sekadar kotor, tapi juga hancur dari dalam. Ia mendekati lapak seorang ibu pedagang gorengan, perempuan yang kemarin ia lihat ditindas preman. Wajah ibu itu bengkak, pipinya memar kebiruan, dan tangannya bergetar setiap kali membungkus pesanan. "Bu, kenapa nggak lapor polisi?" tanya Raka hati-hati. Sang ibu hanya tersenyum pahit, senyum yang lebih menyakitkan dari air mata. "Polisi di sini cuma nonton, Bang, atau malah ikut makan jatah," bisiknya lirih. Kalimat itu menusuk hati Raka lebih tajam daripada pisau. Tidak jauh dari sana, seorang bocah lelaki berusia sekitar 10 tahun membantu ayahnya, seorang pedagang buah yang sandalnya robek dan bajunya lusuh. Bocah itu tersenyum pada Raka, namun senyumnya layu seketika ketika melihat dua preman serigala hitam berjalan mendekat. Raka memperhatikan bagaimana ayah bocah itu buru-buru menyerahkan uang setoran, padahal dagangannya belum habis separuh pun. "Kalau kurang lagi, siap-siap lapak lu gue tendang," ancam salah satu preman itu. Dalam hati Raka bergemuruh rasa marah yang mendidih. Ia memalingkan wajah untuk menahan tatapannya berubah liar seperti masa lalunya. Ia pernah melihat banyak kekerasan dalam hidupnya, namun menyaksikan pedagang kecil diperlakukan seperti hewan, itu sesuatu yang tidak pernah ia biarkan dulu. Terminal ini memang keras sejak lama, tapi ada garis yang selalu ia jaga. Dan kini garis itu diinjak-injak tanpa ampun. Raka kemudian berjalan melewati deretan kios yang sebagian besar rusak atau berlubang. Di salah satu kios, seorang pedagang sembako tua terlihat sedang memungut beras yang tumpah dari karungnya. Raka menolongnya mengangkat karung tersebut, dan sang pedagang menghela napas berat. "Serigala hitam sengaja nendang karung ini, Bang, bilangnya biar gue belajar bayar tepat waktu. Padahal gue udah bayar." Tangannya bergetar, suaranya parau. Raka merasakan hatinya seperti diremas kuat-kuat. Semakin lama ia berada di terminal, semakin banyak potongan-potongan penderitaan itu tertempel di benaknya. Para pedagang kehilangan harapan, para sopir kehilangan harga diri. Terminal Gajah Putih yang dulu penuh suara tawa kini hanya menyisakan suara desahan panjang yang dipenuhi rasa takut. Raka tahu, jika ia membiarkan ini terlalu lama, luka terminal ini akan semakin dalam dan mungkin tak bisa sembuh lagi. Namun Raka juga tahu satu hal, bertindak terburu-buru bisa membuat situasi lebih parah. Serigala hitam punya mata di mana-mana. Jika ia mencolok kapan saja, orang-orang tak bersalah bisa menjadi sasaran. Jadi ia menekan amarahnya dalam-dalam, membiarkannya menjadi bara yang perlahan membakar, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Di tengah keramaian itu, Raka menatap satu persatu wajah pedagang kecil dan sopir angkot yang berjuang keras hanya untuk bertahan hidup. Saat itu ia sadar, penyamarannya bukan lagi sekadar strategi, itu adalah janji. Janji kepada semua orang yang hidupnya diinjak-injak. Janji kepada masa lalunya, dan janji kepada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, terminal Gajah Putih akan terbebas dari kegelapan yang kini mencekik setiap sudutnya. Dan ketika hari itu datang, serigala hitam akan menyesal pernah menyentuh tempat ini. Sore itu, setelah beberapa jam menarik angkot, Raka memarkir kendaraannya di area sopir berkumpul. Tempat itu dulunya penuh gelak tawa,
cerita konyol, dan candaan kasar khas para sopir. Namun kali ini berbeda, wajah-wajah mereka tampak kusut, beberapa terlihat lelah secara fisik maupun mental. Mereka duduk dalam lingkaran kecil, merokok dalam diam, seakan setiap dari mereka sedang memikul beban hidup yang tak sanggup lagi mereka bicarakan. Raka perlahan mendekat, tidak ada yang menyapanya, hanya tatapan malas yang tidak benar-benar memperhatikan. Ia duduk di sudut lingkaran, mencoba ikut masuk ke percakapan yang sedari tadi penuh keluhan tertahan. Tak lama kemudian, seorang sopir tua bernama Bang Amran menghela napas panjang. "Bang, 5 tahun lalu kita masih bisa cari makan di sini. Sekarang, hasil narik nggak ada, dipalak terus," ucapnya dengan suara serak. Sopir lain, seorang pemuda bernama Yuda, mengangguk sambil menendang kerikil kecil dengan kesal. "Setiap hari makin parah, Bang. Serigala hitam sekarang narik pungli per perjalanan. Kalau nggak bayar, kaca angkot dilempar batu, atau kita digebukin rame-rame." Wajahnya pucat mengingat kejadian itu. Luka memar di pelipisnya masih belum sembuh, bukti nyata betapa brutalnya kondisi yang mereka jalani. Raka diam, menyimak setiap kata. Ia merasakan ketegangan yang menggantung di udara, ketakutan yang tidak hanya merayapi para sopir, tetapi juga melumpuhkan keberanian mereka. Ketika seorang sopir menambahkan bahwa mereka pernah mencoba protes namun malah membuat salah satu dari mereka hilang tanpa kabar, Raka merasakan hawa dingin menjalar ke tulang. Serigala hitam tidak hanya berkuasa, mereka menguasai dengan teror. "Apa nggak ada yang bisa kita lakuin?" tanya Raka perlahan, mencoba memancing lebih banyak cerita. Spontan semua mata memandang ke arahnya. Sebagian menatap sinis, sebagian lagi datar tanpa harapan. Yuda tertawa pendek, getir. "Bang Riko, lo baru di sini ya? Di terminal ini, lawan serigala hitam artinya mati. Kita cuma sopir, bukan jagoan." Kata jagoan itu menamparkan hati Raka, mengingatkannya akan masa lalunya yang pernah membuat namanya disegani seluruh penjuru terminal. Bang Amran mencondongkan tubuh, suaranya mengecil seakan takut didengar angin. "Dulu ada seseorang yang pernah berani lawan preman-preman di terminal ini, tapi sejak dia hilang, nggak ada lagi yang bisa jaga kita." Raka menundukkan wajah, menyembunyikan getaran di dadanya. Mendengar dirinya disebut gagah berani, padahal ia pergi tanpa pesan dan meninggalkan mereka, membuatnya merasa seperti pengkhianat bagi orang-orang kecil ini. Pembicaraan berlanjut ke keluhan tentang Bandi Jaran, bagaimana pria itu menindas tanpa ampun, memukul hanya karena sopir salah bicara, atau memaksa mereka mengantar barang haram. Raka mendengarkan setiap detailnya, dan perlahan rasa marah dalam dirinya berubah menjadi tekad keras. Dalam hatinya, ia tahu, serigala hitam bukan hanya penyakit, tapi racun yang merusak tulang dari terminal yang ia cintai. Menjelang maghrib, ketika satu persatu sopir pulang dengan wajah lelah, Raka tetap duduk sendirian di bangku kayu. Ia menatap kosong ke arah jalur terminal yang semakin redup, lalu menarik napas panjang. "Kalian bukan cuma sopir, kalian manusia yang harusnya bisa hidup dengan damai," gumamnya. Dan di detik itu, ia membuat keputusan, ia tidak akan lagi hanya menyamar dan mengamati. Ia akan mulai mengembalikan harapan kecil bagi para sopir dan pedagang yang sekarat di bawah cengkeraman serigala hitam. Keesokan harinya, suasana terminal terasa lebih tegang dari biasanya. Seolah ada badai yang sedang mengintai, menunggu waktu untuk meledak. Raka baru saja memarkir angkotnya ketika ia melihat beberapa preman serigala hitam berkumpul di bawah pos jaga, berbicara pelan sambil sesekali menatap ke arah para sopir. Tatapan itu berbeda dari biasanya, lebih tajam, lebih menghitung. Ada sesuatu yang mereka cari, atau seseorang. Saat Raka menghampiri area sopir, Bang Amran memberi isyarat halus dengan gerakan mata. "Hati-hati, Bang Riko," bisiknya. "Anak buah Bandi lagi cari sopir baru yang kemarin ngeliatin mereka terlalu lama." Raka tertegun, itu jelas merujuk kepadanya. Ia menelan ludah perlahan, menyadari bahwa penyamarannya mulai menarik perhatian yang tidak ia inginkan. Tapi ia tetap pura-pura tenang. Terlalu banyak sopir yang menggantungkan harapan pada keberaniannya. Tak lama kemudian, seorang preman bertubuh besar mendekati Raka. Bahunya selebar pintu angkot, dan tato serigala mencakar di lengan kirinya. "Bang, lo sopir baru yang kemarin duduk lama di terminal, ya?" tanya pria itu dengan senyum sinis. Raka membalas dengan anggukan santai. "Iya, Bang." "Kenapa?" Suara Raka terdengar biasa, namun di dalam dirinya insting lamanya sudah bersiap jika keadaan berubah buruk.
Preman itu menyipitkan mata. "Lo kelihatan terlalu tenang buat sopir baru," katanya sambil mendekat lebih dekat. Aroma alkohol bercampur keringat menyengat. Biasanya sopir baru takut, gemeteran, atau salah omong. Tapi lo, beda. Raka menahan napas. Ia tahu, preman seperti ini bisa membaca bahasa tubuh. Satu gerakan kecil yang salah bisa membuat identitasnya terungkap sebelum waktunya. Beberapa sopir memperhatikan dari jauh, wajah mereka dipenuhi kecemasan. Mereka tahu Bang Riko bukan orang biasa, namun tak ada yang menduga bahwa preman juga mulai mencium hal yang sama. Raka berdiri tegak, tanpa menunjukkan ketakutan. "Kalau beda, berarti gue salah ya bang?" jawabnya santai. Preman itu terdiam beberapa detik, sebelum akhirnya terkekeh kecil. Tapi tawa itu tidak membawa ketenangan, justru sebaliknya. "Gue bakal perhatiin lo," ujar preman itu dingin sambil menepuk bahu Raka keras sekali, seolah menguji kekuatan fisiknya. Di terminal ini, nggak ada yang bisa sembunyi. Lalu ia berbalik dan pergi, namun sambil berjalan ia terus mengawasi Raka dari sudut matanya. Saat itu, Raka merasakan tubuhnya seperti ditembus angin dingin. Ia menyadari satu hal, penyamarannya tidak akan bertahan lama jika ia terus terlibat terlalu jauh. Ketika preman itu menjauh, Yuda mendekati Raka dengan wajah cemas. "Bang Riko, mulai sekarang jangan gerak sendirian, mereka udah lihat lo sebagai ancaman." Raka mengangguk perlahan, kedoknya sebagai sopir biasa semakin rapuh. Ia tahu, waktu untuk bersembunyi semakin sedikit. Namun ia belum bisa mengungkapkan identitasnya, terlalu berbahaya bagi semua orang di terminal jika ia bergerak gegabah. Saat sore tiba, Raka duduk di dalam angkot, menatap keluar jendela yang buram oleh debu. Ia memutar pikirannya cepat. Serigala hitam tidak akan menyerah sampai menemukan siapa dirinya sebenarnya. Namun di sisi lain, penderitaan sopir dan pedagang membuat Raka tak mungkin mundur. Kalau mereka mulai curiga, gumamnya lirih, berarti waktunya semakin dekat. Dan di balik remangan senja, Raka tahu, langkah berikutnya akan menentukan apakah ia tetap menjadi bayangan, atau mulai kembali menjadi sosok yang dulu ditakuti seluruh terminal. Keheningan di terminal sore itu menjadi saksi ketika Raka berjalan perlahan menuju angkotnya. Hatinya masih gelisah setelah kejadian siang tadi, tatapan Kobar yang mencurigai dirinya, bentakan orang-orang yang mulai resah, dan rasa khawatir bahwa penyamarannya bisa terbongkar sebelum waktunya. Raka merapatkan jaket lusuhnya dan mencoba menenangkan napas. Tetapi di sudut matanya, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya menegang. Dua anak buah Kobar sedang mengawasi setiap geraknya dari kejauhan. Tatapan mereka tajam, seperti sedang menunggu celah untuk menemukan kebenaran tentang siapa dirinya sebenarnya. Raka pura-pura sibuk membersihkan kursi angkot, padahal matanya tidak pernah lepas dari dua preman itu. "Ini lebih cepat dari yang kuduga," gumamnya pelan. Ia tahu, jika Kobar benar-benar curiga dan mulai mencari tahu identitasnya, perang besar tidak bisa lagi dihindari. Namun Raka juga tahu bahwa terminal ini sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Ia tidak akan mundur, tidak kali ini. Tiba-tiba seorang pedagang gorengan, Bu Citra, mendekat sambil membawa bungkusan kecil. "Bang, ini buat makan, kamu kelihatan pucat. Jangan kerja terlalu keras," katanya dengan suara lembut. Raka tertegun, terharu oleh perhatian sederhana itu. Wanita itu tidak tahu siapa dirinya, tapi tetap memberinya kepedulian. Itulah alasan kenapa ia kembali ke terminal ini, untuk orang-orang seperti Bu Citra, yang bertahun-tahun bertahan walau hidupnya selalu diinjak-injak. Ketika Raka menerima bungkusan itu, suara sepeda motor meraung keras. Dua preman yang tadi mengawasinya tiba-tiba mendekat. Mereka berhenti tepat di depan Raka, membuat Bu Citra tersentak mundur. "Bang, lo ikut gua bentar. Ada yang mau ngomong," kata salah satu dari mereka sambil tersenyum miring. Senyum yang jelas tidak membawa niat baik. Raka menatap mereka tanpa gentar. "Ngomong apa?" tanyanya datar. "Udah ikut aja," jawab si preman dengan nada mengancam. Raka melirik sekilas ke arah kerumunan pedagang dan sopir lain yang mulai memperhatikan. Ia tidak mau membuat mereka terlibat. Dengan langkah tenang, ia menutup pintu angkot dan berjalan mengikuti dua preman itu. Mereka membawanya ke area bekas gudang sebelah terminal, tempat yang sudah lama kosong dan sering digunakan preman untuk mengintimidasi orang yang mereka curigai. Di dalam gudang remang itu, Kobar sudah menunggu dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Lo sopir baru, kan?" tanya Kobar sambil menyalakan rokok.
Raka tidak menjawab. Kobar mengeluarkan selembar foto yang membuat Raka sedikit terkejut. Foto dirinya 10 tahun lalu, saat ia masih dikenal sebagai Raja Prema Terminal. Gua nemu ini waktu anak buah gua muterin terminal lama, mirip banget sama lo. Kebetulan atau lo cuma pura-pura jadi sopir? Keheningan mencekam memenuhi ruangan. Anak buah Kobar mengambil langkah maju, seolah siap melompat kapan saja. Raka sadar, ini adalah momen pertama yang benar-benar menguji tekadnya. Namun ia tidak boleh kehilangan kendali. Kalau gue orang di foto itu, lalu kenapa? Jawab Raka perlahan, suaranya tenang tapi tegas. Sorot matanya berubah, bukan lagi sopir biasa, tapi bayangan dari sosok lama yang pernah ditakuti semua orang. Kobar mendadak terdiam, ada ketegangan tak terlihat di antara mereka. Raka menatap lurus ke mata Kobar tanpa berkedip. Lo boleh curiga, tapi ingat, ada hal yang lebih besar yang sedang terjadi di terminal ini. Dan lo belum siap buat tahu semuanya. Kata-kata itu tidak menjawab apapun, tapi cukup untuk membuat keraguan baru tumbuh di benak Kobar. Preman bengis itu mendadak merasa seolah sedang berhadapan dengan seseorang yang jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan sebelumnya. Dan pada saat itu, Kobar menyadari, permainan yang sedang mereka jalani baru saja berubah menjadi jauh lebih rumit. Udara dini hari itu terasa lebih dingin dari biasanya, seolah terminal menyimpan firasat buruk. Raka duduk di bangku bambu dekat angkotnya, menatap langit gelap tanpa bintang. Kata-kata Darmo dan wajah-wajah penuh harap para sopir terus berputar dalam kepalanya. Mereka menunggu sesuatu, menunggu dirinya bergerak. Tapi Raka tahu, langkah pertama yang salah bisa menyeret mereka semua ke bahaya yang tak terbayangkan. Gue harus nutup semua pintu masa lalu, gumamnya dengan suara parau. Namun nafasnya justru terasa makin berat, seperti ada beban lama yang menempel di dadanya. Saat Raka menutup mata sebentar, sebuah ingatan tiba-tiba menyerbu, detik ketika ia meninggalkan dunia preman bertahun-tahun lalu. Tubuh adiknya, Seta, terbujur di pelukannya, korban salah sasaran akibat perang antar geng yang dulu dipimpin Raka sendiri. Saat itu ia bersumpah tidak akan kembali menyentuh dunia hitam itu. Namun kini, melihat terminal dipenuhi teror dan ketakutan, ia sadar sumpah itu mulai tidak relevan lagi. Ia tidak bisa tinggal diam. Tidak setelah melihat anak-anak seperti Randy hidup dalam rasa takut yang sama seperti yang dulu ia ciptakan tanpa sadar. Belum sempat ia menenangkan pikirannya, suara gaduh terdengar dari arah lapak pedagang. Raka langsung melompat bangun. Dari kejauhan, terlihat 5 orang preman merusak meja Bu Citra. Mereka menendang barang dagangannya, membuat tahu isi dan bakwan berhamburan ke tanah. Bu Citra berjongkok, menangis sambil mencoba menyelamatkan apapun yang masih bisa diselamatkan. Rasa panas merayap di tengkuk Raka. Ini bukan pungutan, ini penghinaan, ini teror. Sampai kapan gue diem? Bisiknya dengan rahang mengeras. Tanpa sadar langkahnya sudah membawa tubuhnya mendekat. Satu preman menangkap kerah baju Bu Citra, mengangkatnya kasar. Besok bayar, atau semua lapak lo kami bakar. Teriaknya. Pada detik itu juga, tubuh Raka bergerak dengan naluri lama yang otomatis bangkit. Tangannya menangkap lengan preman itu, memutar dan menjatuhkannya ke tanah dalam satu gerakan cepat. 3 preman lain langsung menoleh, terkejut melihat betapa mudah rekan mereka dihentikan. Lo lagi, salah satu dari mereka mendengus, mengenali Raka. Mereka menyerbu bersamaan. Raka menghindar, memukul, menangkis. Gerakannya bukan gerakan sopir angkot, melainkan gerakan seorang mantan raja jalanan. Dalam hitungan detik, 2 preman terkapar, satu lagi terhuyung mundur dengan hidung berdarah. Namun Raka tidak mengejar, ia tahu lebih banyak mata sedang memperhatikan. Jika ia terlalu brutal, ia akan mengulang masa lalu yang ingin ia lupakan. Keributan itu membuat para pedagang dan sopir turun berbondong-bondong. Mereka terkejut melihat Raka berdiri tegap di tengah para preman yang bergelimpangan. Bu Citra memeluk barang dagangannya dengan gemetar, menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Bang, terima kasih," katanya lirih. Namun sebelum Raka bisa menjawab, suara motor-motor besar meraung mendekat. Satu persatu, puluhan preman lain muncul dari kegelapan, dan di tengah mereka berdiri Kobar, wajahnya merah oleh amarah yang tidak lagi bisa disembunyikan. Kobar menatap Raka seperti melihat hantu masa lalu. "Jadi benar, lo bukan orang biasa," ujarnya dengan suara rendah namun menyimpan badai. Ia menunjuk 3 preman yang terkapar. "Lo berani ngelawan gue di depan semua orang." Suasana terminal mendadak membeku.
Para pedagang dan sopir mundur ketakutan. Raka tetap berdiri, tidak bergeser sedikit pun. "Gue cuma ngebelah orang yang lo tindas," jawabnya pelan, tapi tegas seperti besi. Kata-kata itu membuat tawa sinis meledak dari mulut Kobar. Namun di balik tawa itu, mata Kobar memancarkan sesuatu, ketakutan kecil yang tidak ia sadari, melihat bagaimana Raka berdiri tanpa rasa gentar. "Kalau gitu," kata Kobar sambil melangkah maju, "kita lihat seberapa jauh lo berani lawan gue." Dan pada detik itu, semua orang sadar, terminal ini baru saja memasuki perang yang tidak bisa lagi dihentikan. Suasana terminal berubah menjadi ladang ketegangan yang nyaris meledak. Raka berdiri tegap, menghadap Kobar yang dikelilingi puluhan anak buahnya. Lampu-lampu temaram membuat bayangan mereka jatuh panjang ke tanah, seperti siluet-siluet dari neraka yang siap menerkam kapan saja. Para pedagang dan sopir bersembunyi di balik kios-kios, menahan napas, takut kalau suara sedikit saja akan menjadi percikan yang memicu pertumpahan darah. Raka bisa merasakan detak jantung semua orang, bukan karena keberanian, tapi karena ketakutan yang sudah terlalu lama bercokol di tempat ini. Kobar mendekat langkah demi langkah. Setiap hentakan sepatunya seperti palu yang memecah keheningan. "Gue udah ngeliat banyak orang sombong di terminal ini," katanya sambil menyeringai. "Tapi lo beda. Lo punya aura yang bikin gue pengen mecahin muka lo." Kata-kata itu disambut tawa kasar anak buahnya. Namun Raka hanya menatap dengan mata yang tidak goyah sedikit pun. Tatapan yang membuat Kobar, untuk sepersekian detik, merasakan dingin menusuk tulang. "Lo salah satu pemeras terburuk yang pernah gue lihat," jawab Raka tenang. "Dan lo pikir gue bakal diem ngeliat lo injak-injak orang di sini?" Suara Raka tak keras, tapi cukup untuk membuat kerumunan terkejut. Tak ada yang pernah berbicara seperti itu kepada Kobar, setidaknya tidak sambil masih berdiri tegak. Wajah Kobar mengeras. "Lo pikir lo pahlawan? Gak ada pahlawan di dunia gue," teriaknya sambil melayangkan pukulan cepat. Namun Raka bergerak lebih cepat. Dalam satu gerakan refleks, ia menangkap pergelangan tangan Kobar dan memutarnya. Kobar meringis, tapi segera menendang dengan keras. Raka terdorong mundur beberapa langkah. Pertarungan itu bukan adu kekuatan biasa, ini adalah benturan dua masa lalu, dua dominasi, dua dunia gelap yang saling menilai siapa yang lebih pantas bertahan. Anak buah Kobar maju, hendak ikut campur, namun Kobar menghentikan mereka dengan teriakan marah. "Gue hadapin sendiri." Pertarungan mereka berlangsung cepat, mematikan. Raka menangkis pukulan, menghindari tendangan, namun efek benturan mulai terasa di tubuhnya yang tidak semudah dulu. Sementara Kobar bertarung seperti binatang liar, kasar, brutal, tanpa perhitungan. Dalam satu kesempatan, Kobar berhasil mendorong Raka hingga menabrak bodi angkot. Suara dentumannya menggema keras. Pedagang menutup mulut, sopir-sopir menunduk, takut melihat pahlawan mereka mulai terpojok. Raka mengusap bibirnya yang berdarah. Peri itu membangunkan sesuatu di dalam dirinya, sisi lamanya yang telah ia kubur dalam-dalam. Sisi yang dulu ditakuti seluruh terminal. Tatapan matanya berubah dingin, napasnya kembali stabil. Ia maju selangkah demi selangkah, membuat Kobar tanpa sadar mundur. "Lo nggak ngerti, ada hal yang lebih besar dari lo," kata Raka perlahan. "Dan gue udah capek ngeliat lo bikin orang menderita." Kobar meraung dan menyerang dengan pukulan frontal. Raka mengelak dan menghantamkan sikut ke rahang Kobar. Satu hantaman, 2, 3, Kobar terhuyung, kehilangan keseimbangan. Anak buahnya spontan panik, ingin membantu, tapi tatapan Raka yang membara membuat mereka membatu. Raka menangkap kerah Kobar, menariknya dekat, dan berbisik dengan suara yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri, "Ini belum apa-apa. Tapi lo bakal jatuh. Gue pastikan itu." Kobar terjengkang ke tanah. Terminal mendadak senyap. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berani bersuara. Kemenangan itu bukan akhir, itu baru awal. Karena saat Kobar bangkit perlahan dengan mata penuh kebencian, semua orang tahu, perang terminal baru saja resmi dimulai. Terminal kembali sunyi setelah pertarungan itu, namun keheningan tersebut bukan pertanda damai, melainkan tanda bahwa badai besar sedang menunggu untuk meledak. Raka berdiri menatap Kobar yang terengah di tanah, sementara para preman lain perlahan mundur, saling pandang tanpa tahu harus maju atau lari. Raka tidak mengejar, tidak pula menyombongkan kemenangan itu. Namun ekspresi wajahnya yang dingin membuat semua orang di situ sadar bahwa ia bukan sekadar sopir angkot biasa.
Ia adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah mereka bayangkan. Kobar bangkit perlahan dengan tubuh gemetar, bukan karena sakit, tetapi karena ego dan harga dirinya tercabik. "Gue nggak selesai sama lo," katanya serak. Mata Kobar menyala dengan kebencian yang membara. Anak buahnya bergegas menolong, namun Kobar menepis tangan mereka. "Mundur, kita balik." Ia berjalan terlatih, tapi tetap memaksa dirinya tegak, berusaha menyembunyikan rasa malu di depan semua orang. Dan sebelum menghilang ke gelap malam, ia menatap Raka dengan janji yang lebih tajam dari pisau, "Gue bakal balik, dan lo bakal nyesel pernah ngelawan gue." Begitu Kobar pergi, suasana terminal pecah oleh bisik-bisik panik. Beberapa pedagang tampak gemetar, sebagian sopir saling menatap dengan mata bingung. Mereka bangga sekaligus takut, bangga karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang berani berdiri melawan Kobar, tapi juga takut pada balasan yang pasti akan datang. Bu Citra mendekati Raka dengan mata berkaca-kaca. "Bang, kamu nggak apa-apa. Kamu harus hati-hati. Kobar itu kalau sudah dendam, dia nggak lihat siapa yang kena." Suaranya bergetar, setengah khawatir, setengah kagum. Raka mengangguk pelan. "Saya baik, Bu. Tapi ibu dan yang lain harus lebih waspada." Ia mencoba tersenyum, namun luka di sudut bibirnya membuat ia meringis. Dalam dirinya, ia tahu pertempuran tadi hanya permulaan. Kobar bukan tipe orang yang menerima kekalahan. Ia pasti mengumpulkan lebih banyak orang, mungkin bahkan dari luar terminal. Raka menatap ke kegelapan di mana Kobar menghilang. Pertarungan berikutnya tidak akan sesederhana ini, pikirnya. Tak lama kemudian, para sopir berkumpul di sekitar Raka. Darmo, yang biasanya paling tenang, kini terlihat benar-benar cemas. "Rak, kita semua lihat apa yang lo lakuin tadi. Kita hormat sama keberanian lo, tapi lo harus tahu ini bakal jadi masalah besar." Kobar pasti balas dendam. Di belakangnya, para sopir mengangguk. "Kalau lo butuh bantuan, bilang. Kita nggak mau lo hadapi ini sendirian." Kata-kata itu membuat dada Raka terasa berat, bukan karena takut, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa didukung. Namun ia juga sadar satu hal, jika ia melibatkan mereka terlalu dalam, nyawa mereka bisa melayang. "Gue terima solidaritas kalian," kata Raka pelan. "Tapi untuk sekarang, jangan ikut campur dulu. Gue tahu cara menghadapi orang kayak Kobar." Para sopir tampak saling berpandangan, tidak puas dengan jawaban itu, tapi tetap menghormatinya. Mereka tahu, Raka bukan orang sembarangan. Tapi mereka juga tahu, pria itu menyimpan masa lalu yang belum sepenuhnya mereka mengerti. Malam semakin larut, terminal mulai ditutup. Namun langit seperti mengirimkan pertanda buruk, angin bertiup keras, membawa bau besi dan debu. Raka duduk kembali di bangku bambu yang sama, mengusap luka di pipinya sambil memikirkan langkah berikutnya. Ia tidak boleh hanya reaktif, ia harus memimpin, merencanakan, dan bergerak lebih cepat dari Kobar. Dalam hati, ia mulai membuat rencana untuk membongkar jaringan preman yang selama ini mencengkram terminal. Dan ketika lampu-lampu terminal satu persatu dipadamkan, Raka memejamkan mata. Ia tahu, besok pagi, terminal tidak akan sama lagi. Kemenangan kecil malam ini telah menyalakan api yang bisa membakar abis ketakutan, atau justru menghancurkan semuanya. Namun apapun yang terjadi, satu hal pasti, Raka tidak akan mundur. Tidak lagi, tidak setelah ia melihat harapan muncul di mata-mata yang sudah terlalu lama hidup dalam gelap. Pagi menjelang dengan suasana yang lebih tegang dari biasanya. Para pedagang dan sopir datang lebih awal, sebagian dengan mata masih merah karena sulit tidur semalaman. Kabar pertarungan Raka dan Kobar sudah menyebar seperti api kering, semua orang tahu terminal kini berada di ambang perang besar. Ketika Raka tiba, banyak mata tertuju padanya, bukan dengan rasa takut, tetapi campuran hormat, harapan, dan kekhawatiran. Ia berjalan melewati mereka dengan ekspresi datar, namun dalam hatinya ia merasakan beban yang semakin berat. Di sisi lain terminal, Kobar muncul dengan wajah bengkak dan bibir sobek, hasil dari pertarungan malam sebelumnya. Anak buahnya berjalan rapat di belakangnya, tapi yang berbeda adalah jumlah mereka jauh lebih sedikit. Beberapa preman yang melihat kekalahan Kobar memilih mundur, enggan ikut berperang demi pemimpin yang dianggap mulai kehilangan wibawa. Kobar mendengus marah, menyadari retakan itu. Pada takut semua, iya, bentaknya, namun tak ada yang menjawab. Bahkan tangan kanannya, Bono, hanya menunduk tanpa berani memberi komentar.
Di ruang sempit bekas pos keamanan, Kobar mengadakan pertemuan cepat. Kita nggak bisa tinggal diam. Orang itu bikin gue malu di depan semua orang, katanya dengan suara bergemuruh. Tapi Bono akhirnya angkat bicara, meski ragu. Bos, orang itu bukan kaleng-kaleng. Kayaknya dia punya latar belakang yang berat. Kobar menghardiknya. Gue nggak peduli siapa dia. Semua orang punya kelemahan. Kita tinggal cari. Namun jauh di dalam hatinya, kata-kata Bono menusuk rasa takut yang tidak ia akui. Sementara itu, Raka berjalan ke lapak Bu Citra yang sedang membereskan dagangannya. Wanita itu tersenyum kecil, meski wajahnya masih tampak lelah. Bang Raka, semalam itu berbahaya sekali. Tapi kalau bukan kamu, aku nggak tahu apa yang bakal terjadi. Raka menunduk, merasakan rasa bersalah aneh menyelinap. Maaf, Bu, saya bikin ibu ketakutan lagi. Bu Citra menggeleng. Bukan salah kamu, salah mereka. Kalimat sederhana itu membuat Raka terdiam sejenak, seperti ditampar oleh kenyataan bahwa masyarakat kecil sudah terlalu lama dipaksa menerima penderitaan sebagai takdir. Siang itu, Darmo dan beberapa sopir mendekat. Mereka terlihat lebih serius dari sebelumnya. Rak, kata Darmo pelan, kami udah ngobrol. Kalau Kobar mau perang, kami nggak mau lagi cuma jadi penonton. Kami semua siap berdiri di belakang lo. Suasana mendadak hening. Raka memandang satu persatu wajah mereka, lelaki-lelaki sederhana yang hanya ingin bekerja tanpa ketakutan. Pria-pria yang selama ini tak pernah punya keberanian untuk melawan. Kini mereka menawarkannya dengan mata teguh. Raka menarik napas panjang. Tawaran itu menggugah sekaligus menakutkan. Jika ia menerima, mereka semua akan terlibat dalam bahaya besar. Tapi jika ia menolak, Kobar akan terus merajalela. Kalau kalian ikut, gue janji melindungi kalian sebisa gue. Katanya akhirnya, suaranya rendah namun penuh tekad. Para sopir serentak mengangguk, satu persatu menunjukkan komitmen yang baru tumbuh dari keberanian yang ditularkan Raka. Di kejauhan, dari balik bangunan terminal, sepasang mata mengamati mereka dengan penuh kebencian. Kobar. Ia melihat bagaimana Raka mulai mendapatkan dukungan. Bagaimana terminal secara perlahan beralih ke pihak pria yang dulu tidak dikenalnya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang lebih menusuk daripada rasa sakit fisik, ketakutan kehilangan kekuasaan. Sesuatu yang selama ini ia anggap hak mutlaknya. Dengan rahang mengeras dan tatapan gelap yang hampir gelap sepenuhnya, Kobar bergumam, kalau dia mau rebut terminal gue pastiin dia jatuh paling dulu. Dan pada detik itu juga, ia mulai merencanakan serangan balasan yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar pertarungan tangan kosong. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya dengan ton dramatis yang tetap menyambung dari bagian sebelumnya. Jika ada detail tertentu dari konsep yang ingin ditambah, tinggal beritahu saja, tapi untuk sekarang, aku teruskan alur utamanya. Malam itu, angin berembus lebih dingin dari biasanya, seolah ikut menyerap gelombang emosi yang memenuhi dada tokoh utama. Setelah semua yang terjadi, langkahnya terasa berat, namun ia tahu dirinya tidak bisa berhenti. Ingatan tentang kejadian terakhir terus berputar, memaksa hatinya untuk menghadapi kenyataan yang selama ini coba ia hindari. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang membuat jalannya semakin gelap. Ketika ia akhirnya tiba di rumah tua itu, suasana hening menyergapnya. Pintu yang setengah terbuka seperti mengisyaratkan bahwa seseorang sudah menunggunya sejak lama. Ia menahan napas, melangkah masuk perlahan, dan aroma debu bercampur kayu lapuk langsung menyambutnya. Di tengah ruangan, cahaya redup lampu minyak memperlihatkan sosok yang duduk membelakanginya, seseorang yang tak pernah ia duga akan kembali muncul dalam hidupnya. Kau akhirnya datang juga, suara itu parau, namun tetap memiliki taring yang familiar. Tubuhnya menegang, ia tahu suara itu, suara yang pernah menjadi alasan ia bangkit, sekaligus alasan ia hampir hancur. Ketika sosok itu berbalik, tatapan mereka bertemu. Mata itu masih sama, dingin dan penuh rahasia. Dan dalam sekejap, luka lama yang ia kira telah sembuh kembali menganga. Kenapa kau kembali sekarang? Tanyanya dengan suara yang bergetar menahan emosi. Sosok itu berdiri perlahan, seakan ingin menunjukkan bahwa ia tidak datang sebagai musuh, tapi juga bukan sekutu. Karena waktunya sudah tiba, jawabnya. Kau harus mengetahui kebenaran sebelum semuanya terlambat. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk langsung ke jantungnya. Kebenaran apa, dan kenapa harus sekarang? Ia melangkah mundur, berusaha menjaga jarak dari masa lalu yang tiba-tiba hidup kembali.
Namun sosok itu terus mendekat, membawa aura yang tak dapat ia abaikan, campuran antara ancaman dan kenyataan pahit. Selama ini kau hanya melihat separuh cerita, lanjutnya, yang sebenarnya jauh lebih gelap dari yang kau bayangkan. Dan entah kenapa, bagian terdalam dari dirinya merasa bahwa ia tidak sedang dibohongi. Di antara cahaya temaram, sosok itu meletakkan sebuah amplop lusuh di meja. "Buka ini saat kau sudah siap," katanya. Di dalamnya ada jawaban, dan alasan kenapa semua ini harus terjadi. Ia menatap amplop itu dengan campuran takut dan penasaran. Amplop itu kecil, tapi terasa seperti membawa beban puluhan tahun kebohongan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ketika ia mengambil amplop itu, tangannya bergetar. Bayangan masa lalu, potongan kejadian, dan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantuinya muncul bersamaan. Namun sebelum ia bisa berkata apapun, sosok itu sudah mulai berjalan pergi. "Kita akan bertemu lagi, setelah kau membaca semuanya," ucapnya tanpa menoleh. Langkahnya menghilang di lorong gelap, meninggalkan keheningan yang memekakkan. Ia berdiri sendiri di tengah ruangan, memandangi amplop yang kini terasa seperti api di tangannya. Sebagian dari dirinya ingin membakar amplop itu dan melupakan segalanya. Tapi bagian lain, bagian yang lebih kuat, ingin tahu kebenaran. Tak peduli seberapa pahit. Dengan napas yang berat, ia meremas amplop itu, menyadari bahwa malam ini hanyalah awal dari badai yang jauh lebih besar. Dan tidak ada jalan kembali. Pagi berikutnya, terminal sudah ramai seperti biasa, tetapi aura berbeda menyelimuti. Para pedagang dan sopir menatap Raka dengan campuran rasa ingin tahu dan kekhawatiran. Amplop yang semalam ia terima masih ada di sakunya, berat seperti batu. Setiap kali ia menggenggamnya, seolah ada bisikan yang memintanya segera membuka rahasia di dalamnya. Tapi ia menahan diri, menyadari bahwa waktunya harus tepat, tidak boleh gegabah. Sementara itu, Kobar kembali berkumpul dengan anak buahnya. Kekalahan kemarin masih membekas, dan rasa malu membuatnya mendidih. Ia menatap para preman yang setia di depannya, menghitung siapa yang berani dan siapa yang mulai goyah. "Raka, dia sudah mulai menggerakkan orang-orang kita," gumamnya dingin. "Kalau kita lengah, terminal ini bakal lepas dari tangan kita. Dan gue nggak bisa biarkan itu terjadi." Di sisi lain terminal, Raka memutuskan untuk melakukan pendekatan berbeda. Ia berbicara satu persatu dengan sopir dan pedagang yang sebelumnya takut bersuara. Dengan lembut namun tegas, ia menanamkan rasa percaya bahwa mereka bisa berdiri sendiri tanpa harus takut lagi. "Kalian bukan cuma korban," katanya. "Kalian punya kekuatan, kalian hanya belum menyadarinya." Mata-mata yang tadinya penuh ketakutan perlahan mulai bersinar dengan harapan. Saat ia berjalan kembali ke angkotnya, Raka membuka amplop yang semalam terasa seperti beban. Di dalamnya terdapat foto-foto lama terminal, catatan rahasia tentang operasi Serigala Hitam, dan beberapa dokumen yang menunjukkan bahwa Kobar dan anak buahnya telah merencanakan monopoli terminal bertahun-tahun. Ada juga surat singkat, bertuliskan, "Sekarang kau tahu, langkahmu harus lebih tajam dari sebelumnya. Jangan biarkan mereka melihat kelemahanmu." Raka menelan ludah, memahami bahwa permainan ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Tanpa diduga, seorang anak buah Kobar yang tampak gelisah muncul dari sudut terminal. Ia menatap Raka dengan wajah pucat, seolah ketakutan, tapi tetap memaksa untuk bicara. "Bang, aku nggak sanggup lagi sama Kobar. Aku mau ikut bantu kau," ucapnya lirih. Raka terkejut, tapi menatapnya lama. Pilihan itu berisiko besar, mengkhianati Kobar berarti taruhannya nyawa. Namun ia tahu, setiap orang yang berani melawan kini bisa menjadi sekutu penting. Raka mengangguk pelan. "Kalau kau serius, kau harus siap dengan konsekuensi. Tidak ada jalan tengah," katanya. Anak buah itu menelan ludah, namun matanya berkilat pertanda tekad yang sejati. Raka menyadari, kemenangan di masa depan tidak bisa dicapai hanya dengan kekuatan fisik, tapi juga dengan menggerakkan orang-orang yang selama ini takut. Terminal ini perlahan menjadi arena strategi, bukan hanya pertarungan tangan kosong. Malam menjelang, dan Kobar memantau pergerakan Raka dari kejauhan. Ia melihat sopir dan pedagang mulai menunjukkan keberanian kecil, mulai menentang aturan preman. Ketika Kobar mencoba memerintahkan beberapa preman untuk menegur mereka, para preman itu tampak ragu, ketakutan, seakan mereka mulai mempertanyakan loyalitas mereka sendiri. Raka tidak ada di tempat itu, namun pengaruhnya sudah mulai terlihat, sebuah ancaman nyata bagi dominasi Kobar.
Di tengah senja yang membara, Raka duduk di angkotnya, membuka catatan dan foto di dalam amplop, merancang langkah berikutnya. Ia tahu perang terminal belum dimulai sepenuhnya, ini baru fase awal. Tapi satu hal jelas di hatinya, kali ini, ia tidak berjalan sendirian. Dengan napas panjang dan tatapan teguh, ia menatap gelap yang menyelimuti terminal, siap menyalakan api perlawanan yang tak akan padam sampai serigala hitam benar-benar tumbang. Pagi itu, terminal terasa berbeda. Suasana ramai seperti biasa, tetapi ada ketegangan yang tak terlihat di setiap langkah. Para sopir dan pedagang bergerak lebih percaya diri, walau masih waspada. Mereka tahu, Kobar akan segera merespons. Dan di sudut-sudut gelap terminal, beberapa mata menatap Raka penuh rasa penasaran dan ketakutan sekaligus. Hari ini, sesuatu akan terjadi, pertemuan pertama yang menentukan antara Raka dan Kobar. Dari kejauhan, Raka mengamati gerak-gerik Kobar. Pemimpin serigala hitam itu muncul dengan tubuh tegap, wajah penuh amarah, dikelilingi anak buah yang lebih banyak dari sebelumnya. Tatapan Kobar menusuk, penuh ancaman. Ia mendekat perlahan, langkahnya memecah ketenangan pagi. Para pedagang menunduk, sopir menahan napas, dan Raka tahu bahwa ini adalah titik kritis, pertarungan pertama yang tidak bisa ia hindari. Kobar menghentikan langkahnya di tengah lapangan terminal, menatap Raka tanpa sepatah kata pun. Detik-detik terasa lambat, dan angin membawa debu yang menari di antara mereka. "Lo pikir kemarin cuma kebetulan?" bentak Kobar akhirnya. "Lo bikin gue malu, dan gue nggak bakal diam. Hari ini, lo bakal tahu gimana caranya gue balas dendam." Raka menatapnya datar, tanpa mundur sedikit pun. "Kalau balas dendam berarti nyakitin orang tak bersalah, gue nggak akan biarin itu." Anak buah Kobar mulai mendekat, tapi Raka mengangkat tangannya sedikit, seolah menandakan bahwa pertarungan ini bukan sekadar adu fisik, tapi pertaruhan nyawa yang akan memengaruhi semua orang di terminal. Dengan cepat, Kobar melompat maju menyerang, pukulan dan tendangan dilepaskan secara brutal. Raka menghindar, menangkis, dan membalas dengan gerakan yang tetap terkontrol. Naluri lamanya sebagai raja prema terminal mulai muncul. Sorak dan teriakan sopir dan pedagang menggema di terminal. Mereka menyadari bahwa pertarungan ini bukan hanya milik Raka dan Kobar, tetapi masa depan terminal sedang dipertaruhkan. Setiap tendangan, setiap hantaman, seolah menyalakan api keberanian di hati mereka. Beberapa sopir yang dulu takut, kini mulai memposisikan diri untuk melindungi pedagang dan dirinya sendiri jika pertarungan berubah menjadi keos. Raka berhasil menepis pukulan Kobar dan membalas dengan satu hantaman ke perutnya. Kobar terhuyung, tapi ekspresi amarahnya tidak luntur. "Lo pikir cuma itu cukup?" teriaknya. Namun kali ini, anak buah Kobar mulai ragu. Mereka melihat bagaimana seorang pria, yang dulu tampak biasa-biasa saja, mampu berdiri tegap melawan pemimpin mereka dengan kekuatan dan strategi yang jelas melebihi kemampuan fisik biasa. Dalam sekejap, Raka menarik napas panjang, mengatur posisi, dan melancarkan gerakan berturut-turut yang membuat Kobar terpojok. Terminal seakan hening, hanya terdengar dentuman kaki dan pukulan yang menyentuh bodi angkot serta tanah. Raka menyadari satu hal, ini baru awal dari perang nyata. Kobar mungkin kalah untuk saat ini, tapi dendam dan ambisinya jauh dari terkubur. Saat Kobar tersungkur sebentar, napasnya terengah, matanya menyala penuh kebencian, dan ia menatap Raka dengan janji yang lebih gelap dari sebelumnya. "Lo pikir menang sekarang, tapi ini baru permulaan. Gue bakal balik lebih kuat, dan lo bakal menyesal." Raka berdiri tegap, menatap Kobar yang perlahan mundur. Ia tahu pertarungan ini memicu babak baru dalam perang terminal. Dan malam itu, terminal mulai menyadari satu hal, sosok yang dulu dianggap sopir biasa, kini menjadi ancaman nyata bagi serigala hitam. Pagi setelah konfrontasi pertama, terminal terasa berbeda. Para pedagang dan sopir bergerak lebih percaya diri, namun kewaspadaan masih terlihat jelas di mata mereka. Raka duduk di angkotnya, menatap terminal yang mulai ramai, sambil merencanakan langkah selanjutnya. Ia tahu Kobar tidak akan tinggal diam, balas dendam yang telah dijanjikan semalam pasti segera datang. Darmo dan beberapa sopir senior mendekatinya. Mereka terlihat tegang, tapi penuh keyakinan. "Rak, kalau Kobar balik, kita nggak bisa hanya mengandalkan tangan kosong. Kita butuh strategi," kata Darmo. Raka mengangguk, membuka amplop berisi catatan dan foto-foto lama yang menunjukkan jaringan dan taktik serigala hitam. "Benar, kita harus gunakan semua informasi ini."
Kalau salah langkah, terminal bisa hancur, jawabnya. Dalam beberapa jam, Raka mengumpulkan para sopir dan pedagang yang berani. Ia mulai membagi tugas, menyiapkan jalur aman, titik pengintaian, dan cara untuk menahan preman sebelum mereka mencapai target. Semua orang mulai merasakan energi baru, perasaan bahwa mereka tidak lagi sepenuhnya menjadi korban. Terminal, yang selama ini berada di bawah ketakutan, perlahan mulai terasa seperti medan perang yang bisa dikendalikan. Namun di balik itu, Raka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Salah satu anak buah Kobar, yang baru semalam mengaku ingin membantu Raka, tampak gelisah dan sering menghilang dari kelompok. Hati Raka menegang. Aku harus pastikan dia tidak pengkhianat, gumamnya. Ia memutuskan untuk mengawasinya dari jauh, diam-diam menilai apakah niatnya benar-benar tulus atau sekadar jebakan. Malam itu, Raka memeriksa posisi-posisi pengintaian yang telah disiapkan. Ia melihat anak buah Kobar itu sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon, suaranya rendah dan tergesa-gesa. Hati Raka seperti diremas. Informasi ini bisa membahayakan semua rencana mereka. Ia tahu saatnya untuk menguji kesetiaan dan keberanian anak buah itu, dan sekaligus menyiapkan langkah balasan yang akan menghancurkan strategi Kobar jika terjadi pengkhianatan. Keesokan harinya, Raka memanggil anak buah itu dan menatap matanya tanpa berkedip. Kau tahu risiko ikut kami. Kalau ada niat lain, sekarang waktumu untuk jujur, ucapnya pelan tapi penuh tekanan. Anak buah itu menelan ludah, tampak cemas, dan akhirnya mengangguk. Aku ingin bantu kau, Bang Raka. Aku benci cara Kobar memperlakukan orang di sini, katanya lirih. Raka memandangnya lama, lalu mengangguk. Baik, tapi kau harus ingat, satu langkah salah, dan kita semua bisa hancur. Dengan sekutu baru yang kini bisa dipercaya, Raka mulai menata strategi untuk menghadapi Kobar yang pasti akan kembali dengan kekuatan lebih besar. Ia membagi wilayah terminal menjadi beberapa zona, menempatkan sopir sebagai penghalang, pedagang sebagai pengintai, dan dirinya siap menghadapi Kobar secara langsung. Setiap langkah dipikirkan dengan cermat, kali ini, tidak ada lagi improvisasi, karena setiap kesalahan bisa berarti akhir. Saat malam tiba, terminal terlihat tenang dari luar, tapi di baliknya, Raka dan para sekutunya bergerak seperti bayangan, mempersiapkan diri untuk serangan balasan Kobar. Dan di tempat lain, Kobar sedang mengumpulkan kekuatan baru, tanpa mengetahui bahwa strategi dan kesetiaan di pihak lawannya kini sudah mulai memutarbalikkan permainan. Terminal sedang memasuki fase kritis, dan badai yang akan datang semakin tidak terelakkan. Fajar menyingsing dengan langit kelabu yang seolah menandakan badai akan datang. Terminal mulai ramai, tapi kali ini suasananya dipenuhi ketegangan. Para pedagang dan sopir berdiri di pos masing-masing, bersiap mengikuti arahan Raka. Setiap langkah mereka diperhitungkan, setiap sudut terminal diawasi. Mereka tahu hari ini Kobar akan menyerang, dan ini bukan sekadar peringatan, ini adalah ujian untuk semua yang berani melawan dominasi serigala hitam. Dari kejauhan, suara motor dan teriakan mulai terdengar. Kobar muncul dengan kekuatan lebih besar dari sebelumnya, didampingi anak buah baru yang lebih brutal dan bersenjata. Ia berjalan dengan aura menakutkan, menatap terminal seolah ingin menelan semua yang ada di sana. Hari ini, terminal ini kembali ke tangan gue. Teriaknya lantang, suaranya menggetarkan udara pagi. Raka berdiri di angkotnya, menatap Kobar dengan tenang. Napasnya teratur, tapi hatinya penuh tekad. Kali ini, kita siap. Bukan lagi hanya melawan satu orang, tapi seluruh kekuatanmu, gumamnya pelan. Para sopir dan pedagang menatapnya, menguatkan diri. Mereka kini bukan sekadar saksi, mereka adalah bagian dari strategi yang telah dirancang matang. Kobar menyerbu dengan anak buahnya, dan pertempuran pun dimulai. Pukulan dan tendangan terdengar di seluruh terminal, suara benda terjatuh, teriakan, dan debu beterbangan. Raka bergerak cepat, menangkis dan menghantam, sambil mengarahkan sopir untuk memblokir jalur serangan. Pedagang yang biasanya takut kini berperan sebagai pengintai dan pengalihkan perhatian, memberi Raka dan sekutunya keunggulan. Anak buah Kobar yang sebelumnya berpihak pada Raka kini membuktikan kesetiaannya. Ia menahan beberapa preman yang mencoba mengitari Raka, memberi waktu bagi strategi yang telah disusun untuk berjalan mulus. Setiap gerakan mereka terkoordinasi, seperti tarian yang mematikan bagi serigala hitam. Kobar mulai merasakan ketegangan, tidak semua berjalan sesuai rencananya. Dalam satu momen kritis, Kobar mencoba menghancurkan kios Bu Citra,
tapi Raka menahan serangan itu dengan cepat, memukul Kobar hingga terjengkang ke tanah. Kali ini, tidak ada ketakutan. Terminal seperti hidup, penuh energi dan keberanian yang baru muncul. Setiap preman yang mencoba maju dihadang oleh kombinasi sopir dan pedagang, membuat Kobar kehilangan kendali. Kobar terengah, wajahnya merah karena amarah. Ia menatap Raka, menyadari bahwa pria ini bukan hanya lawan biasa, ia adalah ancaman nyata yang berhasil mempersatukan semua orang yang selama ini tertindas. "Gue nggak percaya, lo bisa ngatur semuanya," teriaknya, tapi suaranya terdengar melemah. Terminal kini bukan lagi wilayah kekuasaannya, tapi medan perlawanan yang sulit ia kendalikan. Saat matahari mulai meninggi, anak buah Kobar satu persatu mundur, sementara Raka berdiri tegap di tengah terminal, mengatur sisa pertahanan. Pedagang dan sopir bersorak, tapi Raka menahan mereka. Ia tahu ini baru kemenangan pertama. Namun untuk pertama kalinya, terminal benar-benar merasakan kebebasan dari cengkeraman serigala hitam. Dan, Raka sadar, perang ini belum selesai, tapi arah kemenangan kini mulai berpihak padanya. Setelah kekalahan di pertarungan besar kemarin, Kobar duduk sendirian di gudang tua di pinggir terminal. Wajahnya lecet dan bengkak, tapi yang lebih menakutkan adalah amarah yang membara dalam diam. Ia menatap langit kelabu di luar jendela, merasakan rasa malu dan frustrasi yang belum pernah ia alami sebelumnya. Setiap anak buah yang tersisa menatapnya dengan campuran ketakutan dan kebingungan. "Kita harus balik, dengan cara yang lebih licik," geram Kobar pada dirinya sendiri. Ia tahu frontal attack sudah tidak efektif. Raka telah mengatur strategi dengan matang, menggerakkan sopir dan pedagang sebagai pasukan yang terkoordinasi. Kekalahan kemarin membuat Kobar sadar bahwa dominasi lama tidak bisa dipertahankan dengan cara lama. Sementara itu, Raka berada di angkotnya, memantau terminal. Ia melihat anak buah Kobar masih berkeliaran, mencoba mengintimidasi beberapa pedagang. Namun setiap langkah mereka sudah diantisipasi. Raka menatap terminal dengan penuh tekad. Ia tahu, Kobar akan mencoba berbagai cara untuk merebut kembali kekuasaan, dan ia harus siap menghadapi semua kemungkinan. Kobar memutuskan untuk membagi pasukannya ke beberapa kelompok kecil, mencoba menembus titik lemah yang ia perkirakan. Tapi setiap langkahnya selalu bertabrakan dengan strategi Raka yang telah terlatih. Beberapa anak buah Kobar mulai mempertanyakan perintahnya, takut jika terus maju hanya akan memperburuk situasi. Kobar merasa cemas, menyadari bahwa ketakutannya mulai menular ke dalam pasukan sendiri. Raka memanfaatkan kondisi ini dengan menyiapkan jebakan kecil di beberapa lorong terminal. Dengan koordinasi sopir dan pedagang, mereka berhasil mengisolasi beberapa preman yang mencoba menyerang secara sembunyi-sembunyi. Kekuatan Kobar mulai terkikis, dan rasa percaya diri Raka semakin meningkat. Ia menyadari bahwa kemenangan terminal tidak hanya ditentukan kekuatan fisik, tapi juga strategi dan keberanian kolektif. Malam itu, Kobar memanggil anak buah yang tersisa dan berbicara dengan nada putus asa. "Kita harus temukan kelemahan dia, cepat. Kalau tidak, semua yang kita bangun akan hancur." Anak buahnya hanya terdiam, beberapa menunduk, sementara yang lain mulai ragu. Kobar sadar, dominasi yang dulu mutlak kini mulai retak, dan ia harus menemukan cara untuk mempertahankan posisinya, sebelum semua berakhir. Di sisi lain terminal, Raka mengumpulkan para sopir dan pedagang, menyusun strategi untuk kemungkinan serangan balik yang lebih licik. Ia menekankan pentingnya solidaritas, kewaspadaan, dan koordinasi. Semua orang mulai merasakan kekuatan baru, mereka bukan lagi korban, melainkan bagian dari pertahanan yang nyata dan efektif. Terminal kini hidup dalam energi perlawanan yang sebelumnya tak pernah ada. Saat malam semakin larut, Kobar duduk termenung di gudangnya. Ia menatap terminal dari kejauhan, melihat bagaimana Raka memimpin pasukannya dengan percaya diri. Untuk pertama kalinya, Kobar merasa dominasi dan kekuasaannya benar-benar terancam. Dan di dalam hati Raka, ia tahu bahwa perang ini hampir mencapai klimaksnya, dan siapapun yang lengah, akan kalah. Terminal kini berada di ambang perubahan yang tak terelakkan. Fajar itu membawa cahaya yang berbeda. Terminal yang biasanya dipenuhi ketakutan kini terasa hidup. Para pedagang dan sopir sudah bersiap, masing-masing tahu peran mereka. Di sisi lain, Kobar dan sisa anak buahnya menyiapkan serangan terakhir, ambisi mereka untuk menguasai terminal belum padam. Namun, kali ini, mereka menghadapi lebih dari sekadar Raka, mereka menghadapi seluruh komunitas yang kini bersatu.
Raka berdiri di tengah terminal, tatapannya tajam menatap Kobar. Napasnya teratur, tangan terkepal, siap menghadapi serangan terakhir. Ia tahu, ini akan menjadi pertarungan yang menentukan. Ini bukan cuma tentang gue atau lo, gumamnya. Ini tentang siapa yang mau hidup tanpa takut, siapa yang mau membela yang lemah. Kata-kata itu seperti memantik semangat semua orang di terminal. Serangan Kobar pun dimulai. Ia dan anak buahnya menerobos ke arah terminal dengan brutal, mencoba menghancurkan kios dan mengintimidasi pedagang. Tapi setiap gerakan mereka sudah diperhitungkan. Sopir menutup jalur akses, pedagang menahan dan mengalihkan perhatian, dan Raka menghadapi Kobar secara langsung. Pertarungan ini bukan sekadar fisik, ini adalah simbol perlawanan dan keberanian kolektif. Kobar melancarkan pukulan mematikan, tapi Raka menangkisnya dengan sigap. Gerakan mereka seolah menari, cepat dan presisi, memadukan pengalaman masa lalu Raka sebagai Raja Prema Terminal dengan strategi baru yang terencana. Anak buah Kobar mulai goyah, beberapa tersungkur di hadapan perlawanan terkoordinasi dari sopir dan pedagang. Kekacauan mulai berpihak pada Raka. Dalam satu momen kritis, Raka berhasil menjatuhkan Kobar ke tanah, membuat seluruh anak buahnya terdiam. Terminal hening sejenak, hanya terdengar napas berat dan detak jantung. Kobar menatap Raka dengan amarah yang membara, tapi tidak ada kekuatan tersisa untuk melawan. Semua orang menyadari, kekuasaan serigala hitam telah runtuh. Raka berdiri tegap, menatap para sopir dan pedagang yang kini bersorak. Ia tahu kemenangan ini bukan miliknya sendiri. Tanpa dukungan mereka, terminal masih akan berada di bawah bayang-bayang ketakutan. Ia tersenyum tipis, merasa lega sekaligus bangga. Terminal yang dulu tertekan kini kembali menjadi tempat yang aman, hidup, dan penuh harapan. Kobar yang kalah, kini duduk termenung, menyadari bahwa dominasi dan intimidasinya telah berakhir. Ia tahu, tidak ada lagi jalan untuk kembali menguasai terminal ini. Raka mendekat, menatapnya dengan dingin tapi tegas. Ini bukan kebencian, Kobar. Ini tentang keadilan. Sekarang terminal bebas dari tanganmu, katanya. Kobar mengangguk pelan, menerima kekalahan dengan rasa pahit tapi tak bisa mengelak. Saat matahari mulai meninggi, terminal dipenuhi tawa dan sorak para pedagang serta sopir. Barang-barang yang rusak perlahan diperbaiki, kios dibersihkan, dan suasana penuh harapan menggantikan rasa takut yang bertahun-tahun membayangi. Raka duduk di angkotnya, menatap terminal yang kini benar-benar bebas. Dalam hati, ia tahu perjalanan masih panjang untuk menjaga kedamaian ini, tapi satu hal pasti, serigala hitam tidak akan pernah menguasai lagi. Terminal kini milik mereka, milik para pedagang dan sopir yang berani berdiri.